Rencana perdamaian presiden di Iran sudah membawa hasil nyata bagi rakyat Amerika. Tadi malam 12,5 juta barel minyak melewati Selat Hormuz. Ini adalah peningkatan sejak awal konflik. Harga minyak hampir turun ke tingkat sebelum konflik. Harga bensin turun di bawah 4 dolar Amerika Serikat per galon hari ini untuk pertama kalinya sejak konflik. Dan penting untuk dicatat bahwa harga akan terus turun lebih jauh mengingat turunnya harga minyak. Di sisi militer, orang-orang Iran untuk malam kedua berturut-turut belum menembaki kapal apapun di Selat Hormuz sejauh ini. Mereka menepati komitmen mereka. Terkait blokade, CENTCOM telah mengizinkan lebih dari selusin kapal untuk lewat, juga menepati bagian awal dari kesepakatan kita. Di sisi militer, beberapa hal masih tetap benar dan akan terus demikian. Apakah orang-orang Iran mematuhi sisa kesepakatan atau tidak? Nomor 1, program nuklir mereka telah sepenuhnya dihancurkan dan dilumpuhkan. Kapasitas pengayaan mereka, fasilitas yang mereka gunakan untuk mengembangkan pengayaan, dan potensi senjata nuklir semuanya tetap hancur. Militer konvensional mereka tetap hancur, kemampuan mereka untuk mengancam negara tetangga telah hilang. Dan sekarang kita akan melihat apakah mereka bersedia menjalankan tahap penting berikutnya dari rencana perdamaian presiden. Seperti yang semua orang tahu, bagian dari perjanjian damai, bagian dari memorandum ini yang sering disalahartikan oleh media adalah gagasan bahwa orang Iran menerima semua manfaatnya. Anda akan mendengar tentang 300 miliar 24 miliar dolar atau angka-angka uang lainnya. Dan faktanya adalah, satu-satunya cara orang Iran bisa mendapatkan sumber daya tersebut, tidak ada satu sen pun dari Amerika Serikat, Amerika dalam keadaan apapun. Tapi satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan manfaat apapun adalah jika mereka sepenuhnya mematuhi dan mengubah perilaku mereka. Jadi Anda benar-benar memiliki situasi di mana semua orang di Amerika Serikat diuntungkan. Jika orang Iran tidak mengubah perilaku mereka, program militer dan nuklir mereka akan dihancurkan. Jika mereka mengubah perilaku mereka, maka mereka akan memiliki hubungan yang benar-benar transformatif dengan Timur Tengah, dan Timur Tengah juga akan memiliki hubungan yang sama transformatif dengan rakyat Iran. Itu adalah kemenangan bagi rakyat Amerika dan bagi Presiden Amerika Serikat, terlepas dari pilihan yang diambil oleh orang Iran. Kami ingin mereka memilih pilihan yang benar. Yang menarik tentang sistem mereka, dan saya rasa penting bagi rakyat Amerika untuk memahami hal ini, adalah bahwa ada perpecahan nyata di negara mereka tentang bagaimana melangkah ke depan. Dan yang telah kita lihat dalam beberapa bulan terakhir adalah bahwa para pragmatis di dalam sistem Iran, orang-orang yang benar-benar ingin mengubah hubungan mereka dengan Timur Tengah dan dengan dunia, orang-orang ini sedang memenangkan perdebatan. Amerika Serikat ingin orang-orang ini memenangkan perdebatan. Amerika Serikat ingin memiliki hubungan yang lebih baik, tetapi agar itu terjadi, orang-orang Iran harus bertindak. Dan jika mereka tidak menunjukkan hasil, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan itu. Saya meminta semua orang untuk melaporkan dengan jujur bahwa Amerika Serikat tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Bukankah benar bahwa memberikan 1 sen pun kepada Iran termasuk manfaat ekonomi, pelonggaran sanksi, dan hal-hal lain dalam kesepakatan ini hanya akan terjadi jika orang-orang Iran memenuhi kewajiban mereka? Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Senang bisa bersama kalian pagi ini. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Mari kita mulai dari sebelah kanan sini. Terima kasih, Wakil Presiden Senior. Saya ingin mengajukan pertanyaan lanjutan tentang apa yang baru saja Anda sebutkan. Anda berbicara tentang kemungkinan kepemimpinan Iran saat ini mengubah perilakunya secara mendasar. Apakah Anda pikir kepemimpinan Iran saat ini menyadari tingkat pengaruh yang dimiliki Zilmiyua terhadap mereka secara ekonomi dan militer cukup untuk benar-benar bergerak ke arah mengubah perilaku mereka secara mendasar dalam jangka panjang dan mulai bertindak secara berbeda? Saudara-saudara, saya rasa mereka menyadari pengaruh yang dimiliki Amerika Serikat terhadap mereka. Kami telah melihat hal itu dalam berbagai percakapan dan perilaku mereka dalam 2 hari terakhir. Mereka menyadari bahwa Zilmi memiliki kekuatan tekanan yang besar. Apakah pada akhirnya hal itu akan mengubah perilaku mereka? Saya tidak tahu. Saya sudah melihat para skeptis terhadap kesepakatan mengatakan bahwa orang-orang Iran tidak akan pernah mengubah perilaku mereka. Mungkin itu benar dan jika memang begitu, mereka tidak akan menerima manfaat apapun dari kesepakatan tersebut. Tapi bukankah layak untuk mencoba? Bukankah layak untuk melihat apakah posisi yang sangat lemah di mana Presiden Amerika Serikat telah menempatkan orang-orang Iran ini memotivasi mereka untuk mengubah perilaku mereka, tidak hanya terhadap Barat, tetapi juga terhadap Timur Tengah. Satu hal yang menarik tentang ini adalah, tahu kan kita bisa membahas detail teknisnya tentu saja. Akan ada banyak pendapat tentang negosiasi ini, tentang kemana arahnya akan berakhir. Tapi saya cenderung berpikir bahwa Anda harus mempercayai mereka yang paling mengenal orang Iran dan yang paling banyak mempertaruhkan. Apa yang dikatakan negara-negara Arab Teluk tentang kesepakatan ini? Apa yang mereka katakan tentang kesepakatan ini dibandingkan dengan JCPOA pada tahun 2015? Ini adalah kesepakatan nuklir Obama.
Pada saat itu, mereka sangat membenci kesepakatan itu. Mereka merasa bahwa kesepakatan itu memberi kekuatan kepada Iran untuk bertindak buruk di seluruh kawasan. Dan tentu saja, itulah yang benar-benar terjadi. Mereka benar. Dan apa yang mereka katakan tentang kesepakatan damai presiden? Mereka bilang ini sangat transformatif bagi kawasan. Karena bagaimanapun juga, kita dan kawasan secara umum mendapatkan keuntungan. Iran sedang melemah, program nuklirnya hancur, ekonominya dalam keadaan putus asa. Dan jika mereka mengubah perilaku mereka, hal-hal besar akan terjadi untuk Iran dan untuk dunia. Jika mereka tidak berubah, kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Bagaimanapun juga, kita menang. Dan begitulah cara Presiden menyusun kesepakatan dan negosiasi ini. Hanya satu pertanyaan singkat soal teknis. Saya rasa Anda sudah menjawabnya di pembukaan. Tapi, apakah periode 60 hari itu secara resmi dimulai kemarin? Saya akan mengatakan bahwa periode 60 hari secara resmi dimulai hari ini. Itu ditandatangani larut dan mungkin secara teknis bahkan sudah ditandatangani, Anda tahu, karena perbedaan zona waktu. Saya rasa secara teknis itu ditandatangani hari ini, menurut waktu Iran. Jadi ya, kesepakatan itu dimulai kemarin. Mari kita mulai hitung mundur 60 hari dari hari ini. Awalnya tujuan utamanya adalah untuk membongkarnya. Kemarin dia bilang akan adil jika negara-negara tetangga Iran juga memilikinya. Jadi, kapan dan mengapa hal itu berubah? Dan apakah kesepakatan akhir akan membatasi rudal-rudal tersebut? Jadi kami menghancurkan sejumlah besar rudal balistik mereka dan peluncurnya. Bukan hanya pelurunya, tapi juga senjatanya sendiri. Dan dalam hal itulah kami sangat efektif menghancurkannya selama 3 bulan terakhir dari kampanye ini. Semua yang dikatakan Presiden kemarin adalah bahwa, tentu saja, negara-negara di kawasan ini tidak melepaskan hak mereka untuk membela diri. Israel tidak melepaskan hak untuk membela diri jika Hizbullah menembakkan roket ke Israel. Orang-orang Iran tidak melepaskan hak untuk membela diri di negara mereka. Tapi kami berharap, sebagai bagian dari kesepakatan akhir, mereka tidak akan membangun rudal yang dapat mengancam seluruh dunia. Dan itulah yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat kemarin. Lihat, ini sangat sederhana. Kita tidak bisa mengatakan kepada negara manapun, baik Israel maupun Iran, bahwa mereka tidak punya hak untuk membela diri. Itu bukan yang diminta oleh Presiden, juga bukan yang dia minta. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan akhir, kami ingin melihat Iran tidak mendanai ketidakstabilan regional, juga tidak mendanai terorisme regional, dan tentu saja tidak mencoba membangun kembali program senjata nuklirnya. Itulah hal utama. Terima kasih. Program senjata nuklir itu sudah dihancurkan. Jika orang Iran memutuskan besok untuk membangun senjata nuklir, mereka sama sekali tidak akan memiliki kemampuan untuk itu. Kami berusaha memastikan bahwa mereka tidak membangun kembali kemampuan itu, bukan hanya dalam 1 atau 2 tahun ke depan, tetapi untuk bertahun-tahun ke depan, sehingga anak-anak kita tidak perlu khawatir tentang negara yang mensponsori terorisme memiliki senjata nuklir. Silakan lanjutkan. Terima kasih, Bapak Wakil Presiden. Anda tadi mengatakan berharap bahwa perjanjian ini akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir di masa depan. Namun berdasarkan apa yang telah diungkapkan dari nota kesepahaman tersebut, bagaimana hal itu mencerminkan bahwa di masa depan Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir secara permanen? Apa yang mencegah mereka nanti seperti yang Anda maksud membangun kembali dan memulai lagi dari titik di mana kita berada sebelum perang? Nah, mereka harus mendapatkan uang untuk membangun kembali program nuklirnya. Anda sedang membicarakan miliaran dolar infrastruktur nuklir yang telah dihancurkan oleh Amerika Serikat. Untuk membangun kembali program itu, mereka akan membutuhkan banyak uang. Kami telah menekan mereka secara ekonomi, dan kami hanya akan melonggarkan tekanan jika mereka berubah. Bagaimana caranya? Itu berarti rezim inspeksi. Itu berarti pengawasan yang nyata. Seperti yang diatur dalam nota kesepahaman, yaitu penghancuran persediaan uranium yang telah diperkaya. Semua ini adalah langkah-langkah yang akan Anda ambil jika Anda benar-benar serius ingin mengakhiri program senjata nuklir Anda. Dan inilah alasan mengapa saya kembali ke kesepakatan mendasar ini. Mereka membutuhkan uang untuk segala hal. Ekonomi mereka sedang dalam keadaan darurat. Namun, agar mereka bisa berintegrasi dengan ekonomi dunia, mereka harus menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa mereka sedang mengubah perilaku mereka. Dan itulah sebabnya perjanjian tersebut diatur seperti sekarang ini. Negosiasi putaran ini telah keluar jalur. Apakah Anda khawatir dia akan menjadikan Anda kambing hitam? Tidak, sama sekali tidak. Maksud saya rasa Presiden hanya bercanda seperti biasanya. Tapi tidak, menurut saya, lihat, seluruh tim bekerja sangat baik dalam hal ini dan kami telah membawa ini ke tingkat yang sangat baik untuk rakyat Amerika. Sekarang saya telah melihat beberapa kritik dari kalangan progresif yang ditujukan langsung kepada saya, mengatakan, pengalaman apa yang dimiliki Wakil Presiden Amerika Serikat dalam negosiasi berisiko tinggi yang bersifat permusuhan? Dan saya ingin mengingatkan para kritikus progresif itu bahwa hanya 2 hari yang lalu, saya menghabiskan lebih dari 1 jam di The View.
Jadi saya punya pengalaman yang cukup dalam negosiasi yang sangat keras, dan saya sudah memanfaatkannya. Maksud saya, lihat saja, Joy Behar lebih keras daripada orang-orang Iran, dan sekarang dia dan saya sudah menjadi sahabat. Jadi mari kita capai posisi yang baik di sini. Mari kita capai posisi yang baik. Kita sudah berada di posisi yang baik. Tinggal memastikan apakah kita benar-benar bisa memberi sentuhan akhir, benar-benar mengubah hubungan Iran dengan dunia. Silakan lanjutkan. Beberapa pertanyaan hanya tentang jadwalnya ya. Begitu perjanjian ditetapkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Iran untuk mulai menjual sebagian minyaknya yang sebelumnya disita karena blokade? Dan yang kedua, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang komponen Lebanon dalam MOU? Bagaimana front ini bekerja dan bagaimana penerapannya? Ya, jadi komponen Lebanon itu tentang perdamaian regional kan? Ini tentang perdamaian regional, maksudnya adalah wilayah tersebut. Kami berharap Hizbullah tidak menembakkan roket atau meluncurkan drone ke arah orang Israel. Dan kami juga berharap orang Israel tidak melakukan apapun di Lebanon, benar? Kedua belah pihak harus memenuhi bagian mereka dalam kesepakatan. Seperti yang kalian tahu, kadang-kadang gencatan senjata seperti ini memang rumit. Presiden Zewa mengatakan, sudah beberapa minggu ini gencatan senjata di wilayah dunia itu hanya berarti mereka saling menembak lebih sedikit daripada sebelumnya. Apa yang kalian lihat adalah kemajuan besar di Lebanon, dan lebih sedikit tembakan, lebih sedikit penembakan. Tapi tetap saja kalian akan melihat gejolak-gejolak kecil seperti ini sesekali. Inilah jenis hal yang harus kita kelola melalui proses diplomatik. Sekretaris Rubio sebagian bertanggung jawab atas hal ini. Sebenarnya ini berjalan dengan baik karena kita jauh lebih sedikit mengalami baku tembak. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita kelola. Dan pada akhirnya, yang ingin kita lihat adalah pemerintah Lebanon, para wakil rakyat Lebanon yang terpilih, mampu menjaga keamanan di selatan Lebanon agar Hizbullah tidak menguasai negara tersebut. Orang-orang Israel tidak terancam, dan karena itu mereka juga tidak menyerang Lebanon Selatan maupun Beirut. Itulah rencananya. Anda tadi bertanya tentang minyak Iran. Lihat, salah satu hal menarik yang Anda lihat adalah bahwa orang-orang Iran benar-benar tidak mampu menjual minyak. Bukan karena sanksi, tetapi karena blokade. Pada dasarnya, yang kami lakukan di sini, awalnya Anda tahu, apa yang kami berikan, apa yang mereka berikan, adalah mengatakan bahwa kami akan mencabut blokade, mengizinkan kalian menjual sebagian minyak kalian, dan mereka akan membuka Selat Hormuz. Kita sudah mulai melihat proses ini berjalan. Akan butuh waktu sampai benar-benar berjalan lancar, tapi disitulah posisi kita saat ini. Terima kasih Pak Wakil Presiden. Nota kesepahaman ini hanya tentang selat. Ini menjamin 60 hari akses tanpa biaya. Setelah itu tentu saja, itu akan menjadi tanggung jawab dialog regional dengan Aman dan Iran yang akan memutuskan tata kelola selat di masa depan. Pejabat tinggi Zeksewa mengatakan kemarin bahwa mereka berharap Iran akan sangat menekan hal ini, tetapi juga bahwa negara-negara Teluk tidak akan mengizinkan adanya biaya apapun. Seberapa keras Zeksewa akan berjuang untuk menjaga agar tidak ada biaya di selat dan mencegah adanya tarif pada lalu lintas komersial di masa depan melalui selat? Dan apakah kalian akan menyerahkan pertempuran ini kepada negara-negara Teluk, katakanlah? Pertama-tama, kami percaya bahwa jalur pelayaran internasional harus bebas dari biaya. Itu selalu menjadi posisi kami. Itulah yang Anda lihat tentu saja dalam masa 60 hari yang diatur dalam memorandum tersebut. Dan ketika Anda mengatakan bahwa itu masih terbuka, sebenarnya tidak. Kecuali dalam arti bahwa tentu saja negosiasi akhir akan menentukan syarat-syarat dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar. Anda mengatakan saya rasa bahwa itu adalah orang Oman dan Iran. Tetapi sebenarnya, nota kesepahaman tersebut mengatur bahwa Oman, Iran, dan koalisi dari pesisir Teluk bersama-sama akan menentukan kerangka keamanan yang sesuai untuk selat di masa depan. Maksud saya adalah, kami sama sekali tidak ingin hal ini terjadi lagi. Ini bukan soal memungut tol. Ini tentang memastikan bahwa selat tidak pernah lagi menjadi penghambat bagi ekonomi global. Sejujurnya, itu bukan yang diinginkan oleh orang-orang Iran. Itu bukan yang diinginkan oleh orang Oman, juga bukan yang diinginkan oleh GCC. Jadi yang akan kami lakukan, tentu saja bersama sekutu kami di kawasan, adalah memastikan hal itu tercantum dalam kesepakatan akhir. Jika itu tidak ada dalam kesepakatan akhir, maka tidak akan ada kesepakatan. Itulah yang selalu saya tekankan. Pada poin struktural dasar dari negosiasi ini, fakta bahwa kita memegang semua kartu. Jika orang Iran ingin mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini, mereka harus memberikan hal-hal yang diperlukan agar bisa mendapatkan manfaat tersebut. Silakan lanjutkan. Terima kasih, Wakil Presiden. Kami akan beri kesempatan kepada kalian berdua. Yang berbaju putih dulu, lalu yang berbaju oranye. Saya benar-benar percaya begitu. Dan yang berwarna merah muda? Maaf, baiklah. Mungkin saya agak buta warna. Bagi saya, itu memang terlihat lebih oranye. Saya tidak ingin berdebat soal itu. Oranye agak merah muda, kamu duluan. Dan setelah itu, di depanmu kamu bisa jadi yang kedua. Terima kasih, Pak Wakil Presiden. Bagaimana poin-poin tentang memberikan beberapa pengecualian sanksi secara langsung, terutama dari Departemen Keuangan,
dapat diselaraskan dengan undang-undang peninjauan perjanjian nuklir dengan Iran. Dan apakah Anda berencana untuk memberitahu Kongres tentang bagian ini? Ya, jadi saya sudah berbicara dengan James Braid, kepala urusan legislatif kami. Kami akan segera memberitahu Kongres. Saya yakin mereka sudah menerima salinan resmi dokumen yang ditandatangani pagi ini. Dan jika belum, mereka akan menerimanya hari ini juga. Kami sedang merencanakan pertemuan penjelasan. Saya percaya bahwa saat ini DPR tidak sedang bersidang, Senat sedang bersidang, meskipun mungkin saya terbalik. Tapi kami akan memastikan bahwa tim memberitahu Kongres dan tentu saja menjawab pertanyaan mereka. Kami sudah melakukan itu secara informal tentu saja, berbicara dengan beberapa orang di Kongres selama seminggu terakhir. Kami akan terus melakukannya dan akan mengadakan pertemuan penjelasan secara resmi. Saya tidak akan mengatakan kapan tepatnya itu akan terjadi, karena itu sedikit bergantung pada jadwal sidang. Poin Anda tentang sanksi adalah, saya akan kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Sebenarnya, hambatan terkait minyak Iran tidak pernah pada sanksi. Kami tidak melihat itu sebagai konsesi besar kepada Iran. Sejujurnya, mereka juga tidak melihatnya seperti itu, karena yang menghalangi mereka untuk menjual minyak. Bukan karena sanksi, mereka menjual banyak minyak tanpa diskon, karena pada saat itu sanksi hampir tidak efektif. Yang benar-benar mereka lakukan adalah mendorong sistem keuangan Iran, menuju sesuatu seperti sistem perbankan paralel. Jadi mencabut blokade adalah perubahan yang paling penting. Dan dengan mencabut sanksi, kita akan bisa melihat dengan lebih jelas kemana sebenarnya sistem keuangan mereka mengirim uang dan dari mana menerima uang. Ini adalah manfaat nyata bagi rakyat Amerika. Sebenarnya, inilah satu-satunya hal yang berubah dengan perubahan sanksi. Ini mengembalikan kepada Kongres, maaf, saya lupa bagian pertanyaan itu. Pak, tidak, kami tidak berpikir begitu. Sebenarnya, kami punya pendapat dari OLC, kami cukup yakin dengan hal itu. Kongres ada hal-hal tertentu yang memerlukan persetujuan Kongres. Ada hal-hal tertentu yang tidak memerlukan persetujuan Kongres. Kami cukup yakin bahwa kami dapat menangguhkan sementara sanksi-sanksi ini tanpa harus pergi ke Kongres dan meminta persetujuan mereka. Jika kita berbicara tentang perilaku dari pihak Iran, peristiwa 7 Oktober telah terjadi. Dan jika ada kekhawatiran bahwa mungkin Hizbullah bisa saja melakukan tindakan dalam skala seperti itu, lalu, tahu kan bagaimana sebenarnya kita membicarakan reaksi Amerika Serikat? Jika kita berbicara tentang kemungkinan terjadinya serangan dalam skala besar, apakah kita sedang menunggu serangan seperti itu? Maksud saya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan skala di sini? Maaf, Anda tadi bilang apa sebenarnya yang dimaksud dengan skala? Itu. Baik, maksud saya serangan seperti apa yang benar-benar diperlukan untuk memicu reaksi dari Amerika Serikat sampai mereka berkata, oke, sekarang kami benar-benar akan mulai menjatuhkan bom ke Iran karena perilaku buruk mereka. Ya, kami tidak menginginkan serangan dalam skala apapun. Serangan apapun skalanya, tidak dapat diterima di bawah perjanjian ini. Sekarang, Anda mengajukan pertanyaan dengan mengatakan bahwa uang dari minyak sudah mengalir ke Hizbullah sebelum nota kesepahaman itu ditandatangani. Dan itulah salah satu alasan mengapa kami, pada kenyataannya, terlibat dalam proses ini. Untuk memastikan bahwa tidak ada uang yang mengalir ke Hizbullah. Jadi, menarik ketika orang-orang mengatakan bahwa nota kesepahaman itu buruk karena nota kesepahaman itu menimbulkan konsekuensi yang sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum nota kesepahaman itu ditandatangani. Itu bukan cerminan dari nota kesepahaman. Itu adalah cerminan mengapa kita membutuhkan nota kesepahaman untuk memastikan bahwa kita memiliki perdamaian dan stabilitas regional yang kita butuhkan. Sekarang, yang ingin saya katakan kepada beberapa kritikus perjanjian yang saya dengar berkata, ya, Iran akan mendapatkan semua manfaat ini. Saya akan mengulangi apa yang sudah saya katakan, dan mungkin saya harus mengulanginya beberapa kali. Apa manfaat yang didapatkan orang Iran yang sebelumnya tidak mereka miliki? Dan jawabannya adalah, tidak ada. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mereka mengubah perilaku mereka. Jika mereka mengubah perilaku mereka, itu adalah sesuatu yang patut dirayakan, yang akan mengubah Timur Tengah selama satu generasi. Jika mereka tidak mengubah perilaku mereka, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut. Dan saya percaya, saya harus benar-benar jujur, bahwa jauh di lubuk hati, gagasan bahwa itu adalah distorsi terhadap nota kesepahaman. Gagasan bahwa orang-orang Iran menerima semua manfaat ini sebelum kesepakatan benar-benar tercapai. Gagasan bahwa mereka menerima manfaat sebelum mengubah perilaku mereka adalah, pada dasarnya, argumen yang diulang oleh orang-orang yang ingin konflik ini terus berlangsung tanpa batas waktu. Meskipun kenyataannya hal itu tidak baik untuk rakyat Amerika dan juga tidak baik untuk kawasan tersebut. Pada dasarnya, jauh di dalam, di zona merah. Terima kasih, Pak Wakil Presiden. Merah di sini? Maksudmu merah? Ayo kita lakukan. Oke, maaf. Terima kasih, aku memakai merah yang sangat cerah. Banyak orang memakai merah, silahkan duluan, bro. Baik, terima kasih, bro. Baik, selanjutnya.
Baik. Bagus. Bapak bisa jelaskan perbedaan utama antara kesepakatan ini dan kesepakatan Presiden Obama tahun 2015 dan mengapa pemerintahan ini percaya bahwa kesepakatan ini lebih baik? Dan yang kedua, Pak Wakil Presiden, Presiden Trump belakangan ini sangat jelas tentang ketidaksetujuannya terhadap serangan Bibi Netanyahu ke Lebanon. Apakah pemerintah sudah berbicara langsung dengan Bibi Netanyahu baru-baru ini tentang kekhawatiran Presiden dan bagaimana tanggapan Israel? Ya, jadi kami berbicara dengan Bibi atau seseorang dari pemerintah Israel, sama seperti kami berbicara dengan koalisi Teluk, mitra-mitra regional kami, hampir setiap hari, setidaknya di tingkat tinggi pemerintahan kami. Lihat, Presiden sudah sangat jelas. Dia tidak menarik dukungannya dari Israel. Tidak ada yang bisa menarik dukungan dari negara lain. Hak untuk membela diri. Israel punya hak untuk membela diri. Tapi, pada dasarnya, orang-orang Israel seperti semua orang harus menghormati proses perdamaian ini yang pada dasarnya baik untuk mereka dan baik untuk seluruh kawasan. Yang kadang membuat Presiden frustrasi adalah tampaknya kita sudah sangat dekat dengan kemajuan besar dalam kesepakatan. Lalu, tiba-tiba terjadi ledakan besar di pusat sipil di Beirut. Dan banyak orang yang tidak ada hubungannya dengan Hizbullah kehilangan nyawa. Itu tidak bisa diterima. Karena itu, kami meminta koordinasi yang lebih erat untuk memastikan hal itu tidak terjadi. Dan pesan kami kepada orang-orang Israel, begitu juga kepada semua pihak lainnya. Pada dasarnya adalah kami ingin proses perdamaian ini membawa kebaikan bagi kalian. Kami tidak ingin Hizbullah menyerang Israel. Namun untuk memastikan hal itu terjadi, kita memang perlu membangun jenis struktur regional yang dapat memutus aliran dana ke Hizbullah, memutus dukungan Iran kepada Hizbullah, dan juga memastikan bahwa kedaulatan wilayah Lebanon dihormati oleh semua pihak. Dan apa perbedaan antara kedua perjanjian itu? Jadi, pertama-tama, dua perbedaan besar itu bahkan tidak terletak pada substansi perjanjian itu sendiri. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, pertama-tama, koalisi pesisir Teluk sangat menyukai perjanjian ini karena mereka merasa itu membuat Iran menjadi lebih lemah. Mereka membenci perjanjian Obama karena mereka merasa itu membuat Iran lebih kuat. Mereka lebih tahu soal ini dan lebih banyak yang dipertaruhkan dibandingkan siapapun, bahkan Amerika Serikat. Jadi, saya percaya pada penilaian mereka. Hal kedua adalah dari mana perjanjian itu berasal. Anda harus ingat, pada tahun 2015, mereka telah membangun program senjata nuklir yang canggih dengan persediaan hulu ledak. Jadi, sudut pandang yang kami sebagai Amerika Serikat gunakan untuk mendekati hal ini adalah kalian sudah memiliki program nuklir yang sangat baik. Kami akan menyuap kalian dengan uang Amerika agar kalian berhenti melakukan itu. Sudut pandang kami dan dari mana kami mendekati hal ini adalah bahwa kami sudah menghancurkan program nuklir kalian. Dan kemudian, jika kalian berjanji dan menunjukkan cara-cara yang dapat diverifikasi untuk tidak membangunnya kembali, maka kami bersedia memberikan beberapa keringanan sanksi dan hal-hal semacam itu. Jadi ini adalah sudut pandang yang benar-benar berbeda. Sekarang ada juga perbedaan penting. Kesepakatan nuklir Obama mengizinkan pengayaan. Kesepakatan kami tidak akan mengizinkan itu. Kesepakatan Obama mengizinkan penimbunan bahan tingkat militer yang disimpan. Kesepakatan kami sebenarnya sedang mengarah pada penghancuran cadangan bahan yang diperkaya itu. Jadi ada beberapa perbedaan. Kesepakatan Obama memberi mereka lebih dari $1 miliar dalam bentuk uang tunai Amerika. Kesepakatan ini tidak memberi mereka 1 sen pun uang Amerika. Jadi ada beberapa perbedaan penting. Tapi menurut saya yang paling relevan adalah kita menangani ini dari posisi yang kuat. Dan mitra kita di pesisir Teluk sangat menyukai kesepakatan ini. Tidak, maaf. Saya tadi bicara tentang yang satunya, yang lebih di belakang. Terima kasih Mary Margaret dari Daily Wire. Presiden mengatakan bahwa jika Iran tidak bersikap baik, kita akan melanjutkan aksi militer. Jadi, apa batasan yang tidak boleh dilewati oleh Iran sebelum mereka melanggar batas itu dan kita melanjutkan aksi militer? Ya, ini akan menjadi pendekatan holistik di mana kita akan menilai perilaku mereka. Apakah mereka mendanai terorisme? Apakah mereka memimpin serangan terhadap orang lain? Apakah mereka mencoba mendapatkan sentrifus untuk mengaktifkan kembali program nuklir? Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan untuk melihat apakah mereka benar-benar telah mengubah perilaku mereka. Apakah mereka mengizinkan para inspektur masuk seperti yang telah mereka janjikan atau mereka menolak untuk memberikan izin masuk? Kita akan mengamati berbagai hal. Kami sedang berupaya untuk mencapai resolusi yang sukses dalam proses ini. Tapi, sekali lagi, dibutuhkan 2 orang untuk menari tango. Dan apa yang dikatakan oleh Presiden adalah bahwa kita memiliki keunggulan ekonomi, diplomatik, dan militer yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Jadi, jika orang Iran ingin berubah, bagus, kami akan membantu mereka. Jika mereka tidak berubah, kita masih memegang semua kartu. Terima kasih ya. Maaf ya memakai jaket biru itu. Betul sekali. Tuan Wakil Presiden, ini jas biru. Apakah kita harus membahas perbedaan antara biru dan biru dongker? Bukan pria itu.
Kenapa kamu selalu berpidato setiap kali ditanya? Aku akan memberinya kesempatan. Apa? Reaksi. Tunggu. Banyak frustrasi di antara para pria. Kamu sedang menyela pertanyaannya. Ada banyak frustrasi di antara orang Amerika, terutama dengan harga bensin yang kamu umumkan. Dan presiden yang akan datang telah banyak mempublikasikan hal itu. Tapi kapan mereka bisa berharap melihat harga bensin turun ke angka 3? Ya, saya bukan ekonom dan saya rasa bahkan para ekonom pun bisa salah soal ini. Tapi seperti yang kalian lihat, harga bensin turun sekitar 65 sen per galon secara rata-rata nasional. Dan harga minyak hampir sama dengan saat konflik itu dimulai. Saya rasa kalian akan melihat penurunan harga bensin yang cukup baik. Saya tidak akan memprediksi harga pastinya. Kalau saya bisa melakukan itu, mungkin saya akan bekerja di bidang lain, bukan di politik. Tapi kami rasa Anda akan melihat penurunan harga yang signifikan di SPBU selain yang sudah kita lihat sejauh ini. Silakan lanjutkan. Anda terus mengatakan bahwa Iran akan mendapatkan keuntungan ekonomi jika mereka mematuhi dan mengubah perilakunya. Dengan kesepakatan ini, mereka sekarang bisa menjual minyak mereka secara bebas. Sekali lagi, bagaimana ini bukan keuntungan finansial, dan mereka bisa melakukannya tanpa komitmen nuklir baru yang konkret. Jadi, bukankah ini kerugian bagi mereka? Mereka telah berkomitmen untuk menghancurkan persediaan uranium yang sangat diperkaya yang mereka miliki. Pada dasarnya, kami mengembalikannya ke posisi semula sebelum konflik terjadi. Blokade telah dicabut. Kami memberlakukan itu setelah konflik dimulai. Selat-selat sudah dibuka. Ini bukan keuntungan baru bagi orang Iran. Mereka telah menjual minyak selama bertahun-tahun, jauh sebelum kami memberlakukan blokade. Kami menentang blokade itu. Mereka berhenti menjual minyak. Dan sekarang kami mencabut blokade untuk mendorong aliran energi yang bebas dan berkelanjutan ke seluruh dunia. Setelah mendapatkan beberapa kesepakatan informal dengan Iran mengenai aspek-aspek tertentu dari negosiasi, jadi terkait dengan uranium yang sangat diperkaya, bisakah Anda menjelaskan apa yang telah dijamin bahkan dalam kesepakatan informal tersebut tentang bagaimana mereka akan menyingkirkan persediaan mereka? Apakah ada kesepakatan tentang pengayaan tingkat rendah? Apa moratorium pengayaan uranium untuk Iran? Dan apakah ada dari kesepakatan Anda yang tertulis di suatu tempat? Ya, beberapa di antaranya memang tertulis, tetapi pada dasarnya, baik tertulis maupun lisan, itulah sebabnya kami menyusun perjanjian ini. Karena kami tidak percaya pada kata-kata, kami percaya pada tindakan. Dan oleh karena itu, kami akan memberikan penghargaan atas perilaku, dan kami tidak akan memberikan penghargaan atas kata-kata, baik itu tertulis di atas kertas atau tidak. Ada banyak diskusi, kesepakatan buruk, kesepakatan tidak resmi, kesepakatan akhir. Kata-kata tidak penting, hadirin sekalian. Kami di sini untuk memverifikasi. Jadi, yang akan kami lakukan adalah mengatakan, jika mereka melakukan hal-hal yang telah mereka janjikan untuk dilakukan, mereka telah berjanji untuk tidak memperkaya diri. Mereka berjanji akan mengizinkan para inspektur untuk menghancurkan persediaan itu, dan tentu saja, jika sudah dihancurkan, tidak bisa digunakan lagi, kamu bawa ke tempat lain. Mereka telah berjanji akan melakukan beberapa hal, dan karena itu, perjanjian tersebut memberikan manfaat jika mereka melakukannya. Tapi tidak ada gunanya jika mereka tidak benar-benar menepati janji-janji itu. Silakan lanjutkan, teruskan. Jika mereka tidak menepati komitmen, Amerika Serikat akan kembali memberlakukan sanksi dan blokade, atau Iran dapat mempertahankan beberapa konsesi yang sudah mereka dapatkan. Iya, sanksi tetap berlanjut kecuali sanksi minyak yang sudah saya katakan sebelumnya tidak lagi efektif. Tujuan dari sanksi minyak adalah untuk menurunkan harga yang Iran kenakan per barel. Sanksi-sanksi tersebut sebenarnya sudah tidak efektif lagi. Blokade adalah hal yang efektif, dan sekali lagi, inilah yang berubah seiring dengan dibukanya Selat Hormuz. Tidak ada sanksi yang akan dicabut kecuali mereka memenuhi manfaat dari kesepakatan tersebut, dan semua sanksi akan diberlakukan kembali. Katakanlah, secara hipotesis, 2 tahun dari sekarang mereka telah melakukan apa yang perlu kita lihat dalam program nuklir, dan kita mencabut sanksi, seperti yang diatur dalam kesepakatan. Lalu mereka memutuskan untuk mulai membangun kembali program nuklir. Tentu saja, sanksi-sanksi itu akan diberlakukan kembali. Dan itulah sebabnya ini benar-benar seperti tombol. Seiring mereka meningkatkan perilaku baik mereka, kita bisa meningkatkan keringanan ekonomi. Jika mereka mengurangi perilaku baik, kita bisa menghentikannya. Bagus memiliki pengaruh seperti itu, dan bagus menjadi Amerika Serikat. Karena pada dasarnya, kita memiliki banyak pengaruh dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan dunia. Terima kasih, Presiden. Terima kasih atas waktunya. Tidak realistis untuk mengesahkan Save America Act dengan melampirkan visa seperti yang diinginkan Presiden. Apakah Anda percaya itu mungkin? Ya, kenapa kita tidak coba saja? Mengapa kita tidak mencoba memaksa orang-orang untuk memilih menentangnya? Salah satu hal yang kadang membuat saya frustrasi dalam proses legislatif adalah ketika orang-orang masuk dan berkata, itu tidak mungkin, jadi kita bahkan tidak akan mencoba. Ya, mari kita benar-benar lihat seperti apa hasilnya.
Mari kita coba, dan jika itu tidak memungkinkan, maka biarkan orang-orang menandatangani namanya. Itu juga baik untuk rakyat Amerika. Berapa banyak senator Amerika yang tahu bahwa rakyat Amerika menyukai Save America Act? Karena mereka percaya pada identifikasi pemilih? Tapi berapa banyak dari senator yang sama itu yang tidak ingin memilihnya? Karena mereka tahu bahwa elemen radikal di dalam partai mereka sendiri akan menghukum mereka karena itu? Biarkan orang-orang menyuarakan pendapat mereka dan bertanggung jawab kepada rakyat Amerika. Dan itulah sebabnya saya pikir kita harus melakukan persis seperti yang dikatakan Presiden, Rob. Tuan Wakil Presiden, seperti yang Anda ketahui karena Anda terlibat dalam proses ini, nota kesepahaman memungkinkan Iran untuk segera menjual minyaknya, yang berarti Iran dapat mengumpulkan puluhan juta dolar setiap bulannya. Ekonomi Iran sedang hancur. Bagaimana hal itu tidak memberikan jalan keluar ekonomi bagi Iran? Dan apa yang mencegah Iran menggunakan semua uang itu, semua jutaan dolar itu, untuk mendukung perwakilan mereka di wilayah tersebut, seperti misalnya di Yaman dan Suriah? Nah, hal utama adalah sekarang kita bisa melihat kemana uang itu bergerak, karena apa yang telah kita lakukan dengan sanksi keuangan. Kita tahu kemana uang itu akan bergerak. Saat ini bangsa Iran memiliki 94 juta penduduk. Ekonominya sedang jatuh bebas dan tidak terkendali dengan inflasi yang sangat tinggi dan kerusakan bernilai miliaran dolar pada basis industrinya dalam 3 bulan terakhir. Gagasan bahwa menjual beberapa juta dolar dalam bentuk barel minyak akan secara fundamental mengubah ekonomi Iran itu sama sekali tidak benar. Kami berpikir akan baik untuk semua pihak jika blokade dicabut dan Selat Hormuz dibuka, sehingga aliran energi bisa berjalan bebas. Kami merasa masuk akal bahwa jika kami mengizinkan pihak lain menjual energi, maka kami juga harus mengizinkan semua orang menjual energi. Itu saja yang kami lakukan. Kami bisa mengembalikan semuanya seperti semula jika orang-orang Iran tidak membuat kesepakatan yang kami harapkan. Benar? Terima kasih. Apa saja? Ya, tidak. Teman-teman, bagaimana dengan kalian berdua? Silakan, Tuan Wakil Presiden. Presiden Trump berkata, mari kita selesaikan dengan merujuk pada Iran. Dan dia berkata, Kuba adalah berikutnya. Kuba adalah berikutnya. Di Kolombia, Tuan Wakil Presiden, dia menyebut Kolombia 3 kali minggu ini. Mengapa hari pemilihan presiden di Kolombia begitu penting? Kalian harus bertanya kepada Marcos tentang Kuba. Itu benar. Lihat, ini pandangan umum kami. Bisa lanjut sebentar lagi, tapi biarkan saya menjawab pertanyaannya. Pada dasarnya, di Kuba itu adalah sistem yang tidak berhasil. Mereka tidak bisa menghasilkan uang. Ekonomi mereka, sejujurnya, mungkin lebih buruk daripada ekonomi Iran, dan letaknya hanya 90 mil dari pantai kita. Jadi, setiap kali ada krisis, akhirnya akan ada pengungsi atau orang-orang putus asa yang tidak bisa memberi makan keluarganya mencoba membanjiri negara kita. Kami ingin rakyat Kuba bahagia dan sukses. Kami sedang berbicara dengan pemerintah Kuba saat ini tentang bagaimana mereka bisa mengubah cara mereka agar keadaan ini berubah. Kita akan lihat apa yang mereka lakukan dan tentu saja jika mereka melakukan satu hal, kita akan melakukan hal lain. Jika mereka mengambil keputusan yang cerdas, kita akan memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan pulau itu. Silakan lanjutkan, Tuan Wakil Presiden. Terima kasih banyak, sungguh. Saya tahu Anda belum sepenuhnya yakin apakah akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Tapi jika akhirnya Anda tidak mencalonkan diri, adakah seseorang secara khusus yang ingin Anda lihat? Ron, sebenarnya apa nama lengkapmu? Steven Kapuska. Saya sangat ingin Steven Kapuska mencalonkan diri sebagai presiden. Silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan, terima kasih. Tuan Wakil Presiden, saya punya 2 pertanyaan. Bisakah Anda menjelaskan situasi perjalanan Anda ke Swiss? Apakah Anda masih akan pergi? Apa rencana Anda? Dan juga, jika kita bisa membahas lebih dalam tentang dana yang dibukukan. Ada banyak perhatian pada sanksi minyak. Tapi, mengenai dana ini, apa pemahaman Anda tentang berapa banyak uang yang dibukukan? Berapa banyak dari itu yang ada di Zewa? Dan seorang pejabat tinggi pemerintah mengatakan kepada beberapa reporter kami di awal minggu ini bahwa mungkin akan ada pencairan dana kecil di awal. Itu yang dikatakan, pelepasan dana dalam jumlah kecil untuk membangun kepercayaan dengan orang Iran di awal. Bisakah Anda menjelaskan seluruh situasi ini? Jadi, tentang dana yang dibekukan, jumlah totalnya, sejujurnya, saya tidak tahu. Saya pernah mendengar angka di atas 100 miliar dolar. Sebenarnya, saya juga pernah mendengar angka di atas 200 miliar dolar. Sebagian besar dari dana itu tidak berada di rekening di Amerika Serikat. Sebagian besar ada di Teluk, di Eropa, atau di tempat lain. Tapi saya tidak tahu jumlah pastinya. Itu sangat banyak.
Itu adalah salah satu alasan mengapa kami berhasil menekan ekonomi Iran dengan sangat efektif, meskipun itu bukan alasan utamanya. Kami tidak akan melepaskan dolar dari uang itu sampai orang-orang Iran memenuhi persyaratan. Ada beberapa cara. Kami akan melepaskan dolar dari contoh ini, misalnya jika mereka benar-benar mengambil langkah penting. Dan itu bisa terjadi dengan sangat cepat untuk menghancurkan persediaan bahan yang diperkaya itu. Jadi kita akan membicarakannya, tapi mereka harus memenuhi persyaratan. Saya melihat beberapa laporan, saya tidak tahu dari mana asalnya, bahwa orang-orang Qatar telah melepaskan miliaran dolar dalam aset Iran. Itu sama sekali tidak benar. Akan mustahil bagi orang-orang Qatar untuk melakukan itu tanpa persetujuan kami, dan tentu saja tanpa sepengetahuan kami. Jadi sebagian besar laporan tersebut pada dasarnya salah. Mereka bahkan tidak menerima $1 pun dari aset yang dicairkan. Itu uang mereka, bukan uang kita. Sampai mereka benar-benar memenuhi sesuai dengan kesepakatan. Anda bertanya tentang Swiss. Rencana kami adalah pergi ke Swiss. Saya tidak tahu persis kapan. Cara kami menyusun negosiasi teknis ini memang seperti itu. Kami akan melibatkan pimpinan politik, permisi, dan orang-orang di lapangan yang benar-benar memimpin pembicaraan teknis, pembicaraan nuklir. Bagaimana Anda menghancurkan uranium yang sangat diperkaya itu? Semua hal ini Anda harus masuk ke detailnya. Jadi saya berencana pergi ke Swiss. Tepatnya kapan? Kami pikir negosiasi teknis ini akan dimulai pada suatu saat akhir pekan ini. Itu masih rencananya, tapi bisa berubah karena keluar dari Iran tidak mudah. Jadi kami sedang mencoba mencari tahu kapan tepatnya itu akan terjadi. Saya pikir itu akhir pekan ini, tapi saya tidak tahu pasti. Kamu tidak akan pergi ke Swiss besok? Iya. Mungkin. Itu tergantung kapan orang-orang Iran bisa sampai di sana. Kami sedang mencoba memahaminya sekarang, tapi saya curiga itu akan terjadi akhir pekan ini. Kita akan mengetahuinya dengan pasti seiring berjalannya beberapa hari ke depan. Wali Kota, terima kasih banyak. Wakil Presiden Senior, hanya 2 pertanyaan untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Sekretaris Rubio mengatakan pada bulan Maret bahwa tujuan dari perang ini adalah, saya kutip, menghilangkan ancaman rudal balistik jarak pendek dari Iran. Anda tadi mengatakan bahwa program militer telah dihancurkan. Perkiraan intelijen Sepulwala menunjukkan bahwa Iran masih mempertahankan sekitar 70% dari persediaan rudal balistik dan jelajah yang mereka miliki sebelum perang. Jadi, kapan pemerintah memutuskan untuk meninggalkan bagian dari misi awal ini? Dan yang kedua, ke depannya, Anda memimpin tim Zewar mulai sekarang terkait negosiasi. Seberapa terlibat Anda nantinya? Ya, saya tentu berencana untuk memimpin tim negosiasi Zewar. Tapi mengenai pertanyaan pertama, Anda menyebutkan laporan intelijen yang bocor secara anonim kepada wartawan, tanpa konteks dan sejujurnya itu tidak akurat. Yang berubah terkait dengan Iran, terkait dengan program rudal balistik Iran, adalah sekarang jumlah rudal yang mereka miliki, jumlah proyektil, jauh lebih tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah jumlah peluncur yang mereka miliki, dan terutama tim di darat yang memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal-rudal tersebut. Kemampuan mereka untuk meluncurkan rudal telah berkurang secara signifikan. Apakah sampai 0? Tidak, tapi sudah berkurang secara signifikan. Dan dalam hal ini, kami tidak meninggalkan misi. Kami telah menyelesaikan bagian spesifik dari misi tersebut. Jika Anda melihat sekutu Arab Teluk dan tentu saja orang Israel yang telah menghadapi banyak hal, keduanya bersama-sama menanggung beban serangan rudal ini. Masing-masing dari mereka merasa jauh lebih aman hari ini terhadap ancaman rudal Iran dibandingkan sebelumnya. Jelas, ini adalah sesuatu yang ingin kami pertahankan. Semua yang dikatakan Presiden kemarin adalah bahwa tidak mungkin mengharapkan negara manapun melepaskan haknya untuk membela diri. Harus ada kesetaraan. Dan itulah yang dibicarakan oleh Presiden Amerika Serikat. Silakan lanjutkan. Tidak. Teman-teman, benarkah begitu? Kamu lihat bagaimana reaksi Paus Leo terhadap MOU itu? Terhadap memorandum itu? Saya sudah. Apa yang dikatakan? Baiklah, oke, saya akan berikan versi singkatnya. Terus MOU, Pak. Maaf. Baiklah, dia bilang Anda bisa lanjutkan. Silakan duluan, saya akan berikan versi singkatnya. Dia bilang, dia menyambut kesepakatan antara AS dan Iran. Dia berharap ini bisa membantu memperkuat kepercayaan timbal balik dan keamanan. Dan stabilitas di Timur Tengah. Dia juga berharap ini bisa membantu mengakhiri perang dan bahwa perang itu benar-benar sudah berakhir. Apa yang Anda katakan kepada Paus? Tuan, jawaban saya adalah, terpujilah Yesus. Saya senang Paus mengatakan hal-hal baik tentang nota kesepahaman kami. Saya rasa pada dasarnya dia benar dan ini akan baik untuk seluruh dunia. Tapi kita harus terus bekerja untuk memastikan bahwa orang-orang Iran memenuhi komitmen yang telah mereka buat. Jadi ya, Anda di depan sana, silakan bicara. Bagaimana perkembangan bukumu? Masalahnya adalah ada terlalu banyak orang di sini. Jika saya bilang dasi merah, 9 dari kalian langsung mulai berteriak sesuatu. Memang dasi merah marun itu. Itu dia, orang itu.
Terima kasih. Nota kesepahaman tersebut mengatur penarikan pasukan CSFCO dari wilayah Teluk yang terkait dengan kesepakatan akhir. Bisakah Anda mengatakan apakah pengurangan tersebut akan memengaruhi pasukan Zewa di Irak dan Suriah, di mana tentara Amerika saat ini membantu melindungi wilayah yang dikuasai Kurdi dari milisi yang didukung Iran? Baik, jadi pengurangan yang direncanakan itu sekali lagi merupakan bagian dari kesepakatan akhir. Ini mengasumsikan bahwa orang-orang Iran mematuhi dan memberi kami verifikasi bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang cukup substansial menuju kesepakatan damai tersebut. Yang kami katakan adalah kami akan menarik pasukan ke tingkat sebelum konflik, yang berarti kami tidak akan mempertahankan beberapa kelompok kapal induk tambahan di sana. Orang-orang Iran tidak menginginkan itu. Terus terang, kami juga tidak menginginkannya. Silahkan lanjutkan. Ya, Anda mengatakan bahwa Hardira sedang tidak akan mendanai dana sebesar 300 miliar dolar itu. Siapa sebenarnya yang mendanai ini? Apakah perusahaan swasta? Dan saya perhatikan suara Anda serak. Apakah Anda sedang sakit? Apakah Anda terlalu banyak berbicara? Ya, saya sedang tur promosi buku saya selama 2 hari terakhir. Tapi saya tidak bisa mempromosikannya di ruang konferensi pers Gedung Putih ini. Saya terkena flu sekitar seminggu yang lalu. Saya banyak bicara tentang kesepakatan ini dan tentang buku itu. Suara saya memang agak serak, tapi Anda yang bertanya. Pertanyaan pertama Anda tadi adalah tentang siapa sebenarnya yang mendanai 300 miliar dolar itu. Saya mengerti. Jadi yang menarik di sini adalah ada keinginan besar baik dari dunia Arab maupun dari luar dunia Arab untuk benar-benar terlibat dengan Iran jika mereka berperilaku dengan baik. Jadi misalnya katakanlah Uni Emirat Arab yang telah menjadi sekutu besar bukan hanya dalam beberapa bulan terakhir tetapi selama bertahun-tahun ingin berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal itu sebenarnya tidak mungkin sekarang karena bagaimana sanksi dari upaya Isfos Nehwara bekerja. Jadi, yang kami katakan adalah jika kalian bersikap baik dan jika orang-orang Emirat sendiri ingin membangun pembangkit listrik, kami akan memberikan pelonggaran sanksi yang diperlukan agar hal itu bisa terjadi. Sisi baiknya adalah hal ini sebenarnya menciptakan integrasi, bukan? Ini adalah leverage. Dunia di mana koalisi pesisir teluk memiliki pengaruh lebih besar terhadap ekonomi Iran adalah dunia di mana orang-orang Iran akan sangat dicegah untuk berperilaku buruk. Jadi, ini sangat berkaitan dengan komunitas. Pesisir teluk, sekali lagi, mereka melihat Iran sedang melemah. Mereka melihat ada peluang untuk membangun hubungan baru di sana. Dan mereka bilang kalau mereka berperilaku baik dan Amerika Serikat membiarkan itu terjadi, maka tentu saja kami ingin mengubah hubungan kami dengan Iran. Ya, maksud saya membayangkan di Uni Emirat Arab akan ada uang pribadi dan sebagainya. Itu akan menjadi bagian dari hal itu. Tapi sekali lagi, itu masih jauh ke depan, karena itu mengandaikan adanya perubahan perilaku dari Iran. Betul. Terima kasih, Tuan Wakil Presiden. Seperti yang Anda ketahui, kelompok-kelompok yang didukung Iran di kawasan ini terlibat dalam perang ini dan merusak fasilitas Uni Emirat Arab dan sekutunya. Bagaimana perjanjian ini memengaruhi kelompok-kelompok yang didukung Iran di seluruh kawasan, khususnya kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak? Dan pertanyaan kedua saya, perjanjian ini mengharuskan Iran untuk berhenti menyerang oposisi Kurdi di wilayah Kurdistan yang telah mereka lakukan 2 hari yang lalu. Jadi, pada dasarnya dalam perjanjian ini mengharuskan Iran bertindak seperti negara normal. Dan jika tidak melakukannya, seperti yang diyakini banyak orang tidak akan pernah dilakukan, mereka tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi apapun. Dan jika mereka melakukannya, maka itu sangat bagus untuk semua orang. Itu sangat bagus untuk orang-orang Kurdi. Itu sangat bagus untuk siapa saja yang pernah menjadi target langsung atau berada di bawah ancaman organisasi teroris yang didanai oleh Iran. Harapannya adalah Iran akan berhenti melakukan hal itu. Dan jika tidak berhenti, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan tersebut. John. Terima kasih, Wakil Presiden Senior. Banyak rekan yang pernah Anda layani bersama di Senat Ijmela dan di Konferensi Partai Republik telah mengkritik kesepakatan ini dalam 24 jam terakhir. Apa sebenarnya pesan Anda, Wakil Presiden Senior, untuk mereka semua? Jadi, saya akan mengatakan kepada semua orang, kepada siapapun yang mengkritik. Pertama, milikilah sedikit kepercayaan pada Presiden Amerika Serikat. Gagasan bahwa dia akan membuat kesepakatan buruk untuk rakyat Amerika itu tidak masuk akal. Dia punya keberanian untuk mengubah secara mendalam hubungan kita dengan Iran dan banyak negara lain dalam 1,5 tahun terakhir. Dia percaya pada kesepakatan ini, dia akan membawanya sampai selesai. Dan jika orang-orang Iran tidak menepati janji, kita masih memiliki semua alat dan pengaruh yang kita miliki saat ini. Itu pesannya. Pesan nomor 1. Percayalah sedikit pada kemampuan Presiden, karena dia telah membawa kita sampai di sini untuk mengambil langkah terakhir. Hal kedua yang ingin saya katakan adalah, banyak dari apa yang saya baca atau dengar yang diyakini orang tentang kesepakatan ini sebenarnya, pada dasarnya, tidak benar. Itu hanyalah nota kesepahaman. Pada dasarnya, prinsip utamanya adalah, ya, Selat Hormuz akan segera dibuka, dan memang sudah dibuka.
Ya, mereka akan melepaskan bahan yang sangat diperkaya milik mereka, tapi mereka benar-benar harus melakukannya. Ini soal perilaku. Ini adalah memberi penghargaan atas perilaku baik dan menghukum perilaku buruk yang sebenarnya sudah kita lakukan dalam 3 bulan terakhir terhadap negara itu. Bagaimanapun juga. Jadi banyak kritik yang saya lihat, Lindsey Graham memberikan pernyataan positif setelah menyampaikan beberapa kekhawatiran. Saya rasa ketika orang-orang memahami tidak hanya kesepakatannya, tetapi juga sikap negosiasi kita sebagai negara, mereka akan melihat bahwa ini sangat baik untuk rakyat Amerika. Tapi itu memang bagian dari pekerjaan kita. Kita perlu menjelaskan apa arti semua ini bagi warga Amerika dan bagaimana hal ini akan membuat kita semua lebih aman dan lebih makmur. Itulah sebabnya saya di sini berbicara dengan semua orang, dan kami akan terus menceritakan hal ini di hari-hari dan minggu-minggu mendatang. Silakan bicara. Terima kasih, Pak. Jordan Conrad dari Gateway Pundit. Saya ingin kembali membahas soal Lebanon. Ada sebuah laporan di Axios tentang masa depan Netanyahu. Sangat marah dengan hal itu. Dia tidak. Israel tidak merasa terikat dengan nota kesepahaman dengan Lebanon. Jika seperti yang Anda sebutkan, frustrasi Anda terhadap Israel meningkat, Israel menyerang gedung-gedung di Beirut, jika ini terus berlanjut, bisa menggagalkan kesepakatan. Dan apa tanggapan Zewa terhadap perang yang lebih luas di Lebanon? Ya, baik. Saya tidak ingin masuk ke dalam hipotesis yang bisa menggagalkan kesepakatan, karena saya rasa harapan Presiden adalah semua teman kita, orang Israel, orang Arab di kawasan, bekerja sama dan menyelesaikan kesepakatan ini. Sekarang saya sudah melihat laporan dari Axios. Oh, Anda tahu bahwa Netanyahu sangat marah. Itu tidak mencerminkan percakapan yang saya lakukan dengannya. Tapi mungkin dia mengatakan sesuatu yang berbeda kepada orang lain, bukan kepada saya. Yang akan saya katakan, dan ini benar-benar mengganggu saya, adalah Anda melihat orang-orang di kabinet Bibi menyerang kesepakatan itu. Dan dalam beberapa hal, mereka juga menyerang secara pribadi Presiden Amerika Serikat. Dan saya rasa pesan saya kepadanya akan terdiri dari 2 hal. Pertama-tama, Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang benar-benar dan tanpa ragu mendukung bangsa Israel pada saat sejarah ini. Dan kebetulan, dia adalah kepala negara dari negara adidaya terbesar. Jika saya berada di kabinet pemerintahan Israel, mungkin saya tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang masih saya miliki di seluruh dunia pada saat ini. Dan pesan kedua yang akan saya sampaikan kepada beberapa anggota kabinet tersebut. Bibi, untuk kreditmu, tidak mengikuti jalan ini. Tapi ada beberapa anggota kabinet di Israel yang menyerang Presiden Amerika Serikat. Hal lain yang akan saya katakan adalah, dalam 3 bulan terakhir, 2/3 dari senjata defensif yang melindungi tanah air Anda, dibangun oleh tangan orang Amerika dan dibayar oleh pajak orang Amerika. Masalah bagi Israel bukanlah Donald J. Trump. Dan siapapun di Israel yang berpikir bahwa masalah terbesar mereka adalah Presiden Amerika Serikat, perlu sadar akan kenyataan situasi yang sedang dihadapi negara itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih.